Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode 126, objek pembahasan ini saya alihkan pada pesantren dengan tema membangun basis epistemologi di pesantren. Eksistensi filsafat, terutama melalui cabang epistemologinya, memiliki peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan sejarah, banyak sekali bangunan disiplin ilmu yang diproses melalui kerja aktif dari filsafat. Mungkin seluruh bangunan ilmu pengetahuan dibangun dari mekanisme cara kerja filsafat. Sehingga ada ungkapan kuno yang menyatakan bahwa filsafat adalah mother of sciences, induk ilmu pengetahuan. Ilmu ketuhanan atau teologi lahir dari filsafat ketuhanan. Sosiologi lahir dari filsafat kemasyarakatan. Politik lahir dari filsafat tata negara. Ilmu sejarah lahir dari filsafat sejarah. Ilmu fikih atau ilmu hukum Islam lahir dari usul fikih. Usul fikih itu adalah filsafat hukum Islam, bahkan saya cenderung mengatakan bahwa usul fikih lebih tepat dikatakan sebagai epistemologi hukum Islam. Demikian juga bangunan ilmu pendidikan Islam juga dilahirkan dari filsafat pendidikan Islam. Atau lebih tepatnya, lebih khususnya adalah epistemologi pendidikan Islam. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa corak pendidikan yang dicita-citakan Islam adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia yang unggul intelektual, kaya amal, dan anggun moral atau kebijakan. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan landasan filosofis pendidikan yang mengacu pada cita-cita Al-Quran. Maka harus dirumuskan pandangan filosofis ini dalam menjabarkan pemikiran pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Karena itu kita harus menciptakan perangkat-perangkat yang relevan dengan pandangan filosofis pendidikan Islam itu. Kerja merumuskan landasan filosofis pendidikan Islam itu seyogyanya dilaksanakan secara kolektif. Para pakar filsafat pendidikan Islam harus mempertajam epistemologi pendidikan Islam jika berkeinginan membangun dan mengembangkan ilmu pendidikan Islam. Kunci membangun dan mengembangkan ilmu pendidikan Islam adalah epistemologi pendidikan Islam. Memang menurut saya ada 3 kunci untuk memajukan pendidikan Islam. Yang pertama adalah epistemologi pendidikan Islam sebagai kunci dalam memajukan pendidikan Islam pada wilayah konsep, wilayah gagasan, wilayah pemikiran, wilayah teori, bahkan wilayah bangunan ilmu baru. Kemudian yang kedua adalah manajemen pendidikan Islam, adalah kunci memajukan pendidikan Islam pada wilayah pelaksanaannya atau wilayah kelembagaannya. Sedangkan yang ketiga adalah kesadaran pendidikan atau kesadaran pendidikan Islam. Itu sebagai kunci memajukan pendidikan Islam dalam praktek mempelajari, menguasai, dan mendalami ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi 3 kunci itu yang betul-betul efektif dalam memajukan pendidikan Islam.
Apabila kalangan pesantren tertarik mengembangkan pengetahuan keislaman, baik teologi, tafsir, syarah hadis, fikih, tasawuf, akhlak, tarikh, dan sebagainya, maka modal utama yang harus dimiliki dan dikuasai serta dipraktekkan adalah epistemologi. Dalam hal ini epistemologi Islam. Setelah mereka menguasai, langkah berikutnya adalah mencoba mempraktekkan epistemologi itu dalam membangun konsep baru atau teori baru tentang ilmu keislaman, terutama ilmu keislaman tradisional. Baru kemudian melangkah pada ilmu keislaman yang orang menyebut mungkin ilmu keislaman modern. Kemudian Pak As'ad Said Ali menyatakan bahwa semangat transendensi tampak jelas dalam kitab-kitab yang dipelajari di pesantren. Hampir semua literatur di pesantren senantiasa diawali melalui doa pengarang, disertai sikapnya yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab tasrifan pernah dipermasalahkan lantaran tidak diawali dengan bismillah. Dari sini dapat kita sikapi bahwa usaha mempermasalahkan kalimat bismillah dalam kitab tasrifan tersebut menunjukkan pemikiran pesantren mengutamakan wilayah aksiologis, mengutamakan persoalan-persoalan nilai. Pesantren lebih peduli terhadap produk kegiatan dibanding proses kegiatan. Padahal perhatian pada produk kegiatan sebagai pemusatan pemikiran pada wilayah aksiologis menyebabkan kemandekan pemikiran dan peradaban Islam. Sejarah Islam mencatat bahwa pemusatan pada persoalan iman dan kafir, sunnah dan bid'ah, sah dan batal, halal dan haram, dan semacamnya, ternyata menumbuhkan permusuhan sesama umat Islam sepanjang sejarah Islam hingga kini. Pengalaman ini yang harus disadari kalangan pesantren. Mereka harus berpikir bagaimana mengubah strategi dari pemusatan pada wilayah aksiologis menuju wilayah epistemologis. Ini kalau ingin meraih prestasi-prestasi kemajuan, termasuk juga kemajuan dalam memajukan ilmu pengetahuan Islam tradisional yang selama ini digeluti oleh pesantren. Abu Yazid menuturkan bahwa ini sebagai contoh Ma'had Ali di Situbondo menempatkan usul fikih sebagai epistemologi sangat strategis dalam membekali dasar-dasar pemikiran aplikatif dalam mekanisme pengambilan keputusan hukum yang sangat menentukan. Usul fikih memang merupakan disiplin ilmu keislaman tradisional yang paling kaya pendekatan epistemologis. Pendekatan epistemologis yang dimiliki usul fikih juga paling jelas dibanding pendekatan-pendekatan epistemologis yang dimiliki oleh disiplin-disiplin keilmuan Islam tradisional lainnya. Sehingga pendekatan epistemologis yang ditawarkan oleh usul fikih mudah ditangkap, difahami, dan dipraktekkan. Pendekatan epistemologis ini antara lain adalah qiyas, istihsan yang dibangun oleh Imam Hanafi atau ditawarkan oleh Imam Hanafi. Kalau qiyas banyak diidentikan pada Imam Syafi'i. Kemudian maslahah mursalah yang dibangun dan ditawarkan oleh Imam Maliki. Istishab yang dibangun dan ditawarkan oleh Imam Syafi'i,
al-dalail yang dibangun dan ditawarkan oleh Imam Ibnu Hazmin, tetapi ini menyerupai mekanisme logika tradisional Aristoteles. Sementara maqasidus syariah merupakan sebuah pendekatan epistemologis yang dibangun dan ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi. Pak Abu Yazid menegaskan bahwa fikih dan usul fikih merupakan epistemologi ilmu yang tidak terlepas dari konteks sejarah. Nah, tentu selalu terikat oleh konteks sejarah. Hanya saja sebenarnya fikih itu bukan epistemologi, melainkan ilmu hukum Islam. Demikian juga kalau mengacu pada pernyataan Pak Abu Yazid, menurut saya usul fikih itu bukan epistemologi ilmu, tetapi lebih tepat digunakan sebagai epistemologi hukum Islam, karena bergerak khusus pada bidang hukum Islam. Meskipun mungkin saja usul fikih digunakan di dalam dimensi lain atau pada disiplin-disiplin ilmu keislaman lainnya. Dan sebaliknya mungkin juga pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh disiplin ilmu keislaman lain akan bisa digunakan di dalam mengembangkan hukum Islam. Tetapi perlu ada konsentrasi pada wilayahnya masing-masing supaya sebuah ilmu itu tidak kemudian menerjang wilayah-wilayah keilmuan lainnya. Selanjutnya, Shahibul Mighfar menilai bahwa epistemologi pesantren berbasis bayani dan irfani, sebab Al-Kutubul Mu'tabarah, yaitu kitab kuning yang diakui otoritatif mengacu disiplin ilmu an-nakliyah dan al-isariyah atau tasawuf. Pesantren tradisional kurang menghargai, bahkan menolak disiplin-disiplin ilmu rasional atau ulumul aqliyah dan ilmu-ilmu empiris atau ulumul tajribiyah. Keterikatan pesantren pada epistemologi bayani tampaknya terpengaruh oleh pemikiran ahlul hadis yang lebih bersifat tekstualis, literalis, dan normatif. Sementara keterikatan pesantren pada epistemologi irfani tampaknya terpengaruh model penerapan tasawuf praktis. Kedua pengaruh ini tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap pengembangan ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu empiris. Shahibul Mighfar selanjutnya menyatakan bahwa pesantren bersikap tertutup dalam menerima epistemologi burhani secara luas yang mencakup ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu empiris kecuali terbatas kepentingan mengajarkan mantik. Hal ini karena mantik itu sesungguhnya adalah logika. Logika sebagai bagian dari epistemologi. Sedangkan epistemologi merupakan bagian dari filsafat, sedangkan filsafat itu berbasis pemikiran rasional, bahkan menggunakan domain rasional sebagai parameter kebenarannya. Shahibul Mighfar selanjutnya menuturkan bahwa di samping menghargai epistemologi bayani dan irfani, pesantren diharapkan sadar untuk menghargai epistemologi burhani, agar di pesantren terdapat keseimbangan pengetahuan yang dinamis antara teks, hati, akal, berikut realitas sosial empiris.
Pesantren harus mulai adaptasi dengan pola berpikir yang ditradisikan dalam epistemologi Burhani. Pesantren harus melatih diri berpikir model epistemologi Burhani. Dan pesantren perlu berlatih mengaktualisasikan epistemologi Burhani itu dalam kehidupan sehari-hari. Pak Mastuhu menilai bahwa pesantren belum mampu bekerja pada tataran epistemologis. Kemampuan pesantren yang paling siap sekarang ini adalah memperkenalkan sains dan teknologi modern ke dalam budaya santri secara dekat, serta memberikan dimensi etis spiritual pada produk-produk sains modern itu. Intinya, pesantren baru mampu bekerja pada tataran aksiologis, yaitu memanfaatkan sains modern dan memilikinya secara etis dan spiritual. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa hal ini karena ada hambatan-hambatan, memang ada sejumlah hambatan dalam membudayakan epistemologi di pesantren. Namun ada strategi yang perlu ditempuh dalam melakukan penguatan epistemologi di pesantren itu, yaitu yang pertama menyajikan pelajaran teori pengetahuan atau epistemologi. Epistemologi ini sepanjang yang saya tahu belum pernah diajarkan di pesantren. Yang kedua, memotivasi santri senior dalam mengembangkan ilmu pengetahuan keislaman. Jadi pesantren perlu digeser, tidak hanya menerima ilmu pengetahuan, tidak hanya melestarikan ilmu pengetahuan, tetapi juga digeser melakukan ekspansi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memperkuat ilmu-ilmu wawasan seperti sejarah, filsafat, mantek, perbandingan madzhab atau muqaranatul madzahib, ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu hadis. Semua disiplin yang saya sebutkan itu memiliki nuansa-nuansa wawasan yang sangat berguna di dalam memperkuat upaya-upaya pengembangan keilmuan di pesantren. Yang keempat, memperkuat ilmu-ilmu pendekatan maupun metode atau manhaji seperti usul fikih dan al-qawaidul fiqhiyah. Yang kelima, mengajarkan metodologi penelitian. Ini hampir 100% pesantren belum mengajarkan metodologi penelitian. Yang keenam, mengajarkan metodologi penulisan karya ilmiah. Yang ketujuh, mengajarkan metode berpikir ilmiah. Yang kedelapan, memberikan tugas-tugas penulisan karya ilmiah. Yang kesembilan, mendorong keberanian santri-santri senior untuk menulis buku-buku ilmiah keislaman. Ini kalau dibudayakan, saya kira juga akan tumbuh keberanian. Meskipun tidak seluruh santri senior. Kemudian yang ke-10, mendorong keberanian para santri senior untuk menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan ini penting juga. Kemajuan Islam itu sebagian karena dukungan proyek pemerintah yang melakukan penerjemahan secara besar-besaran. Kemajuan Barat modern juga tidak jauh berbeda. Ada gerakan penerjemahan secara besar-besaran. Maka aktivitas menerjemahkan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa Indonesia menjadi penting, terutama terhadap kitab-kitab yang memang memberikan satu rangsangan, kitab-kitab juga
yang mengandung informasi baru sama sekali dan sangat penting dimiliki oleh umat Islam. Terhadap kitab-kitab itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memberi atau menyebarkan informasi-informasi penting kepada masyarakat Muslim Indonesia ini. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.